Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di dalam lawatan hati. Dan lawatan hati untuk kita kali ini berangkat dari Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang mengenal Tuhan, rasanya akan lebih mudah untuk kita kalau kita mengenal Tuhan dari peristiwa atau hal-hal yang juga langsung menyentuh kehidupan kita dan bagi kita itu luar biasa. Contohnya, misalnya ketika kita sakit, lalu juga Tuhan sembuhkan. Ketika kita merasa nggak punya apa-apa, lalu kemudian Tuhan cukupkan. Ketika kita merasa ada begitu banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan perlahan-lahan Tuhan menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau hidup selalu seperti itu, maka nampaknya melihat kebaikan Tuhan, mengenali Tuhan yang hadir dalam hidup kita adalah hal yang cukup mudah untuk kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita bahwa ketika doa kita dijawab, ketika apa yang kita harapkan dikabulkan, ketika apa yang kita inginkan disediakan oleh Tuhan, ternyata itu bukanlah satu-satunya cara Tuhan menjawab semua pergumulan kita. Tuhan juga hadir lewat hal yang sangat sederhana. Kisah perjalanan dua orang murid menuju ke Emmaus, di mana di dalam perjalanan itu Yesus turut bersama-sama dengan mereka, tapi sayangnya pada waktu itu mata mereka tertutup dan mereka tidak menyadari kalau Yesuslah yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Kisah perjalanan ini mau memberi gambaran kalau ternyata Yesus yang bangkit itu, dia juga hidup bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus ambil bagian untuk berjalan bersama dengan dua orang murid itu, berarti Yesus juga turut serta dalam perjalanan yang penuh dengan berbagai pergumulan, persoalan, dan juga perasaan yang campur aduk ketika menerima berita tentang kematian Yesus dan juga kebangkitannya. Yesus yang hidup selalu berjalan bersama-sama dengan muridnya. Dan ini mengajarkan kepada kita kalau Yesus selalu membuat kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang besar, tetapi juga bersyukur lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan karena itulah kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita punya dorongan untuk bisa bersyukur dalam hal-hal yang kecil dan sederhana itu, akan selalu memampukan kita mengenali Dia yang ada di tengah kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nampaknya hidup kita itu terlalu terbiasa untuk melihat hal-hal yang besar dan spektakuler. Padahal kenyataannya Yesus juga ada di tengah hal yang sangat kecil, rutin, dan sederhana. Yesus selalu menjaga kita baik di dalam persoalan-persoalan yang bisa kita tangani atau juga persoalan-persoalan hidup yang mungkin baru kita jumpai di dalam pengalaman kehidupan kita bertahun-tahun ini. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Apa yang Yesus lakukan waktu itu ketika mereka tiba di sebuah rumah? Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada dua orang murid itu. Dan pada saat itulah mereka mengenali dia. Yesus memperkenalkan dirinya lewat hal yang sangat sederhana sekali. Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara dia ada bersama dengan kita. Yesus memperkenalkan dirinya juga lewat hal yang sangat rutin.
makan adalah hal yang sangat umum kita lakukan. Yesus mengajak kita untuk bisa selalu bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Yesus akan selalu membentuk kita menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Karena itu, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Perhatikan hal-hal kecil dan sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita mampu mengenali Dia melalui hal yang sangat sederhana. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, ajarkanlah kami untuk mampu mengenali Engkau di dalam situasi hidup, baik dalam persoalan yang besar atau juga ketika kami mengalami hal-hal yang rutin dan sederhana. Mampukan kami menjadi pribadi yang terus dibentuk oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.